dari Universitas Muhammadiyah Mataram, Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 2A. Di sini kami akan menjelaskan rangkuman judul buku kami yang berjudul Etika Profesi Guru. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya akan memberi kesempatan teman saya untuk menjelaskan materi pertama. Untuk Saudari Anafa, silakan. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama, konsep etika, moral, akhlak, dan nilai. A. Profesi keguruan. Menurut Dedi Supriyadi, 1999, guru sebagai suatu profesi di Indonesia baru dalam taraf sedang tumbuh, emerging profession, yang tingkat kematangannya belum sampai pada yang telah dicapai oleh profesi-profesi lainnya, sehingga guru dikatakan sebagai profesi yang setengah-setengah atau semi profesional. Yang kedua, konsep etika. Menyebut etika, kebanyakan orang memandang sama saja dengan istilah akhlak. Pada istilah etika biasanya ditemukan banyak istilah lain seperti moral, normal, dan etika, seperti halnya dengan banyak istilah yang menyangkut konteks ilmiah. Istilah etika pun sering dikaitkan berasal dari bahasa Yunani kuno dan sudah mulai dibicarakan etika masa Socrates. Yang kedua, konsep moral. Istilah lainnya yang memiliki konotasi makna dengan etika adalah moral. Kata moral dalam bahasa Indonesia berasal dari kata bahasa Latin mores yang berarti adat kebiasaan. Kata mores ini mempunyai sinonim mos, moris, maner, mores, atau manners. Moral, kata moral berarti akhlak atau kesulitan yang mengandung makna tata tertib batin atau tata tertib hati nurani yang menjadi pembimbing tingkah laku batin dalam hidup. Sedangkan kata moral ini dalam bahasa Yunani sama dengan ethos yang menjadi etika. Moral dalam bahasa Inggris dapat diartikan sebagai dorongan dalam diri seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan etika. Yang ketiga, konsep akhlak. Akhlak tidak hidup bahagia atau bagaimana memperoleh kebahagiaan, tetapi juga merupakan ilmu yang harus dipelajari dan dipraktikkan sebagai ilmu yang lainnya. Akhlak juga merupakan salah satu bahasa yang menjadi perhatian Ibnu Qayyim beliau. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, akhlak diartikan sebagai budi pekerti atau kelakuan. Ibn Atin menyebutkan al-khulqu dan al-khuluq dalam An-Nihayah yang berarti diet tabiat. Akhlak merupakan ungkapan tentang kondisi jiwa yang begitu mudah. Yang keempat, konsep nilai. Bagi manusia, nilai berfungsi sebagai landasan, alasan, atau motivasi dalam segala tingkah laku dan perbuatan. Nilai mencerminkan kualitas pilihan, tindakan, dan pandangan hidup seseorang dalam masyarakat. Perilaku seseorang sebagaimana diketahui merupakan cerminan dari nilai-nilai yang dianut oleh orang tersebut. Sekian dari saya. Sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Bunga. Sosiologi Ari H. Gunawan berpendapat bahwa pendidikan dapat diartikan sebagai proses sosialisasi nilai, pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Menurutnya, terdapat hubungan antara pendidikan dengan keadaan sosial masyarakat. Relasi ini bermakna bahwa apa yang berlangsung dalam dunia pendidikan merupakan gambaran dari kondisi yang sesungguhnya di dalam kehidupan masyarakat yang kompleks. Demikian juga dengan kondisi masyarakat, baik dalam bentuk kemajuan, peradaban, dan lainnya tercermin dalam kondisi pendidikan. Hal semacam ini bisa diibaratkan seperti yang pertama, guru sebagai profesi. Profesi adalah suatu bidang pekerjaan yang ingin ditekuni oleh seseorang. Profesi juga diartikan sebagai suatu pekerjaan tertentu yang masyarakatnya pengetahuan dan keterampilan khusus yang terdapat dari pendidikan akademis yang intensif. Dari pengertian tersebut dapat diartikan kesimpulan bahwa profesi merupakan pekerjaan yang tidak sembarang orang bisa melakukannya karena harus memiliki syarat-syarat untuk menjalannya. Profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip khusus. Yang pertama, memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. Yang kedua, memiliki komitmen
untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Yang ketiga, memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai bidang tugasnya. Yang keempat, memiliki kompetensi diperlukan sesuai bidang tugas. Yang kelima, memiliki keprofesionalan. Yang keenam, memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Memiliki organisasi profesi, mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru. Organisasi profesi guru. Keberadaan manusia di dunia ini telah membawa sejumlah kemampuan dan kebutuhan untuk hidup dalam menjalankan aktivitasnya. Manusia senantiasa didorong oleh upaya untuk memenuhi kebutuhan dengan menggunakan sejumlah kemampuan yang dimilikinya. Tingkat keberhasilan dalam usaha dan pencapaian kebutuhannya itu dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, baik dorongan kebutuhan maupun lingkungan individu tersebut berbeda. Proses pembelajaran yang hasil serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan. Guru profesional. Guru menjadi ujung tombak dalam pembangunan pendidikan, utamanya dalam membangun dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, profesi guru berbeda dengan seorang dokter. Jika dokter memberikan obat salah pada pasien, maka ia bertanggung jawab terhadap seorang pasien saja yang ditanganinya. Sedangkan guru memikul tanggung jawab lebih berat lagi, karena ketika sampai salah memberikan obat, maka akan berdampak fatal dan ia bertanggung jawab terhadap banyak anak didik diajarinya. Kompetensi pedagogik. Kompetensi ini tidak diperoleh secara tiba-tiba, tetapi melalui upaya belajar secara terus-menerus dan sistematis, baik pada masa prajabatan atau pendidikan calon guru, maupun selama dalam jabatan, yang didukung oleh bakat, minat, dan potensi guru lainnya. Kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian ini sebagai kompetensi personal, yaitu kemampuan pribadi seorang guru yang diperlukan agar dapat menjadi guru yang baik. Kompetensi personal ini mencakup kemampuan pribadi dan berkenaan dengan pemahaman diri. Kompetensi sosial. Sosial merupakan kemampuan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan dan memberikan pengaruh pada orang lain demi mencapai tujuan dalam koneksi sosial tertentu yang disesuaikan dengan budaya. Profesi guru dalam pusaran profesi lainnya. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa profesi guru di Indonesia dapat saya katakan sedang naik daun. Hal ini menunjukkan pada betapa banyaknya perhatian orang-orang terhadap pendidikan. Sekalipun ada yang beralasan bahwa profesi guru merupakan profesi yang mudah untuk memasuki karena tidak melalui yang sangat ketat, atau boleh saya katakan sebagai solusi akhir dalam proses rekrutmen. Sekian materi dari saya dan akan dilanjutkan oleh Abdul Malik. Etika profesi guru. 1. Pengertian etika profesi.
Di dalam pergaulan hidup bermasyarakat, bernegara sampai dengan pergaulan tingkat internasional, diperlukan suatu sistem yang mengatur tentang bagaimana manusia seharusnya bergaul. Sistem pergaulan tersebut akan menunjukkan sisi kemanusiaan manusia yang saling menghormati, dikenal dengan sopan santun. Tata karma dan kebiasaan maksud pengaturan yang menjadi pedoman dalam pergaulan hidup tersebut adalah bertujuan untuk menjaga kepentingan masing-masing yang terlibat agar satu sama lain senang, tenang, tentram, terlindungi tanpa harus merugikan kepentingan serta terjamin dengan perbuatan yang tengah dijalankan sesuai adat kebiasaan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hak asasi manusia pada umumnya. Maka hal semacam ini yang mendasari tumbuh kembangnya etika dalam kehidupan masyarakat kita. Yang kedua, kode etik profesi. Sorotan masyarakat menjadi semakin tajam manakala perilaku sebagian para anggota profesi yang tidak didasarkan pada nilai-nilai pergaulan yang tidak disepakati bersama, sehingga terjadi kemerosotan etik pada masyarakat profesi tersebut. Sebagaimana contohnya adalah pada profesi hukum dikenal adanya mafia peradilan. Demikian juga pada profesi pendidikan dengan banyaknya jumlah guru yang tidak dibarengi dengan budaya kerja yang memberikan contoh atau tauladan kepada peserta didiknya, dan untuk dapat mengatur dan menjaga dari pelanggaran etik yang dapat merugikan profesinya itu. Untuk mewujudkan hubungan guru dan murid yang diharapkan, atau selain guru harus ahli dalam bidang ilmu yang diajarkan, tetapi yang terpenting seorang guru harus terampil memandu murid-muridnya melalui contoh kepribadian atau akhlak yang terpuji. Seorang guru secara psikologis harus mengerti kebutuhan dan masalah yang dihadapi anak didiknya. Guru juga dapat berperan sebagai bidang yang membantu anak didiknya dalam melahirkan ide-idenya. Karena guru adalah pembimbing sekaligus pendorong, motivator, fasilitator, dan pelayanan bagi anak didiknya. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara keseluruhan, guru merupakan unsur strategis sebagai anggota, agen, dan pendidikan masyarakat. Maka guru harus menunjukkan kepribadiannya secara efektif dan menjadi tauladan bagi masyarakat sekitarnya. Tidak hanya dirinya yang menjadi tauladan, tetapi keluarganya juga harus menjadi tauladan. Hubungan sosial yang dijalin seorang guru dengan murid untuk lingkungan masyarakat sekitarnya menjadi sebuah kebutuhan demi tercapainya tujuan pendidikan. Mungkin sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.